kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara. Ketemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita berlokasi di salah satu kios kawan saya yang berlokasi di Geraha Raya. Kebetulan dekat sekali dengan rumah saya. Oke, pas saya main ke sini, saya ketemu salah satu anthurium yang saya ingat sekali. Pada awal-awal saya dulu mengenal anthurium, saya terkesima dengan sosok anthurium ini. Ya, apa itu? Bisa kita lihat kawan-kawan. Ini adalah Anthurium reflexinervium. Ya, anthurium ini kawan-kawan, ini masih berasal dari Ekuador ya, Amerika Latin sana, kawan-kawan ya. Dan pada saat awal-awal masuk anthurium ini ke Indonesia, bahkan dulu ya, awal sekali sebelum masuk ke Indonesia, tanaman ini masih kategori tanaman yang sangat langka, sangat susah diketemukannya ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya boleh dibilang kelangkaannya, karena anthurium ini di habitat aslinya adalah anthurium yang menempel di bebatuan kawan-kawan, atau di tebing-tebing ya. Jadi untuk memperbanyak tanaman ini pun agak-agak susah ya kawan-kawan ya. Karena apa? Karena memang satu, habitat tempat dia tinggalnya pun di bebatuan yang susah, mungkin sulit dijangkau. Dan kedua juga untuk dari pembiakan secara generatifnya pun agak-agak susah tanaman ini ya. Oleh karena itu saat itu di Amerika Latin sana, dan akhirnya dibawa ke botanical garden yang kemudian pun dikoleksi oleh para kolektor. Kalaupun ada yang mempunyai tanaman reflexinervium ini, itu hanya kolektor-kolektor, boleh dibilang kolektor-kolektor papan atas pada saat itu. Pun pada saat masuk ke Indonesia, ya, ini pun awal-awalnya itu hanya menjadi buah bibir aja, dan hanya foto-foto saja yang beredar. Anthurium reflexinervium. Saat itu pun saya mengenal anthurium di sebelum waktu booming ya, dan pada saat booming ini pun masih salah satu anthurium yang sangat langka boleh dibilang kawan-kawan, karena perbanyakannya pun katanya masih agak-agak susah untuk generatif. Jadi lebih banyak diperbanyak secara pendekar kawan-kawan, atau vegetatif, atau bahasa saya bahasa pendekar, bacok-bacok, bonggol gitu ya. Pernah dibahas juga di konten saya sebelumnya. Nah, balik lagi kawan-kawan, jadi awal masuk ke Indonesia ini hanya kolektor-kolektor besar istilahnya, kolektor-kolektor tertentu yang punya, dan harganya jangan ditanya, sangat fantastis awal masuk anthurium ini. Oke, sekarang kita akan membicarakan sosok dari anthurium ini, ciri-ciri fisik dan yang lain-lainnya. Oke, kenapa dinamakan anthurium reflexinervium? Di sini pun tidak ada nama lokalnya. Sempat ada yang bilang katanya anthurium kerut gitu kan. Tapi ya bisa kerut, tapi tidak hanya ini anthurium yang berkerut, anthurium yang sekelas Hukeri pun ada yang berkerut juga gitu ya. Kalau ini masuknya bingung juga, masuk antara Jemani, Hukeri atau apa? Saya juga pun kurang paham. Yang pasti ini masih spesies ya. Nah, ini dia kawan-kawan, boleh dilihat ya dari kerutannya. Wow ya, wow, sangat wow kalau saya bilang ya. Dilihat itu kerut-kerutnya ya. Nah, kenapa dibilang reflexinervium? Saya mengacu ke berbagai sumber, terutama Google ya. Ternyata kenapa dibilang reflexinervium, pada saat ya kerutannya ini terkena matahari, itu seakan-akan memantulkan matahari kawan, merefleksi gitu, merefleks gitu. Jadi yang saya baca di Google, itulah sebab dinamakan anthurium reflexinervium ya. Sampai ke Indonesia pun masih sama namanya, anthurium reflexinervium. Nah, kalau untuk ciri-cirinya ya, ini masih dengan tipe yang kalau ini sudah masuk ke tipe bird nest ya kawan-kawannya. Ada semut masuk, ada semut. Oke ya. Jadi ini masuknya kalau sebelumnya spesies-spesies yang kita bahas itu bentuk daunnya itu, pomnya ya, sosok keseluruhannya itu ya, itu membentuk tangkai-tangkai yang panjang dan menjuntai. Tapi kalau ini diperhatikan kawan-kawan ya, dari bawah sini ya, tangkai antara batang dan tangkai nyaris tidak terlihat. Apa karena ini memang ditanamnya agak terlalu dalam atau gimana? Tapi yang pasti ini sangat rapat sekali ya. Ini masuk ke pomnya adalah pom bird nest atau sarang burung. Nah,
Kita perhatikan dia punya tangkai yang tulang tengah yang sangat tegas ya. Kalau saya bilang ini mirip sama seperti Anthurium Superboom atau Neo Superboom ya. Jadi tulang tengahnya ini menonjol dan berbentuk segitiga. Nah ya, kalau kita perhatikan cubit-cubit gini, nah ini membentuk seperti huruf segitiga. Dia lebih menonjol dibanding Neo Superboom atau Superboom ya. Dan kerutan-kerutannya ini loh kawan-kawan ya. Kerutan-kerutan ininya sangat luar biasa ya, dan kalau dilihat memang ya, kalau terkena matahari ya, kalau saya kesini kan matahari, ya kena matahari ya, betul kawan-kawan, dia ada sedikit seperti kayak bludru ya, mirip-mirip kayak kuping gajah gitu ya, jadi kayak memantul. Itu dia sebabnya dibilangnya refleks sinervium ya. Selain tangkainya bentuk sosoknya yang bird nest ya, tipenya tipe bird nest, tulang tengahnya membentuk segitiga, dan ciri utamanya dia, ingat kerutannya kawan-kawan ya. Kalau tidak berkerut seperti ini, saya bisa bilang ini miripnya seperti Superboom kawan-kawan ya. Dan untuk pertumbuhannya ini di daerah tinggi dan daerah rendah itu saya bilang masih sama saja, hampir sama saja perawatannya. Cuman biasanya kalau Anthurium itu, jenis Anthurium kalau di daerah yang lebih adem ya atau lebih sejuk, biasanya itu daunnya bisa lebih lebar dan cenderung warna tuh biasanya lebih keluar kalau Anthurium. Dalam hal ini warna gelapnya pun biasanya akan lebih keluar ya kawan-kawan ya. Nah ini dia sosok Anthurium reflex sinervium yang awal masuk ke Indonesia. Ini sangat-sangat langka sekali, dan memang saya baca di literatur di Google pun awal-awal sekali sebelum dipegang kolektor pun ini masih salah satu Anthurium yang langka kawan-kawan. Ini dia sosok Anthurium reflex sinervium. Nah boleh dibilang ya, ini keseluruhannya dilihat. Oke, boleh dilihat juga. Nah saya tambahkan lagi, tulang belakangnya pun hampir sama dengan atasnya kerutannya. Jadi tidak hanya atasnya saja, tapi depan belakang sama, dan dia warnanya itu lebih hijau gelap ya, hijau pekat ya. Nah ini dia, ini salah satu Anthurium most wanted yang biasanya kolektor harus punya. Is a must have Anthurium ya. Jadi ini Anthurium yang harus dipunyai biasanya oleh para kolektor. Dan sekarang harganya sudah sangat terjangkau kawan-kawan. Jadi jangan khawatir kalau apabila saat ini kawan-kawan ingin punya jenis-jenis Anthurium, ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena saat ini harganya terjangkau. Karena suplainya banyak, permintaannya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu harganya bisa menyesuaikan. Oke kawan-kawan, itu saja bahasan tentang Anthurium reflex sinervium. Apabila kawan-kawan ada komen, saran, atau apapun, silakan tulis di konten reflex sinervium ini. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan keep support kawan-kawan. Dan jangan lupa tetap sehat dan jaga kondisi kesehatan Anda. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya.